Cerita kali ini mengisahkan tentang balas dendam seorang perempuan yang dihamili dan ditinggal begitu saja. Namun, perempuan itu mati ketika melakukan aborsi, yang kemudian menjadi Pontianak, atau kalau di sini Kuntilanak. Berjudul Janin, sebuah film dari Indonesia yang dirilis pada tahun 2020, yang menurut Bang Supe terlalu banyak jump scare dan dengan cerita yang kembali singkat. Tak jauh beda dari horor Indo yang pernah Bang Supe rangkum. Tapi nggak apa-apa, ini tetap film horor. Film ini menceritakan pasangan suami istri muda di mana sang istri yang bernama Dinar sedang hamil dan dia terbangun karena merasakan sakit di perutnya. Jendela kamar yang terbuka pun hendak dia tutup. Terlihat ada sosok tetangga sebelah yang mengamatinya dari balik gorden. Randu yang datang pun mengejutkan Dinar. Dia mencoba menenangkan istrinya yang merasa sakit di perutnya dan berniat untuk melakukan check up di pagi hari sekaligus melihat jenis kelamin dari janin yang Dinar kandung. Pagi harinya sebelum berangkat ke rumah sakit, Dinar bertemu dengan tetangga sebelah rumah yang baru saja pindah beberapa hari. Sukma memberitahu kalau dirinya menyukai wanita yang sedang hamil. Sembari memegang perut Dinar, Bu Sukma mengatakan kalau di masa kandungan Dinar sedang rawan-rawannya. Dia mengatakan itu dengan tatapan yang mencurigakan, seolah dia mau melakukan sesuatu yang tak baik. Randu segera mengajak Dinar untuk pergi. Dia mengatakan kalau Dinar harus berhati-hati terhadap orang yang memegang perutnya. Sesampainya di rumah sakit, janin yang dikandung Dinar dalam keadaan baik-baik saja. Menurut dokter, janin sudah mulai terbentuk layaknya manusia. Randu yang penasaran pun menanyakan jenis kelamin dari bayi itu, yang ternyata itu adalah perempuan. Dinar juga menanyakan masalah yang dialaminya di mana semalam dia merasakan pergerakan di perutnya. Dan menurut dokter, semua yang Dinar alami adalah hal yang biasa dan normal. Randu pun berangkat kerja di sebuah perusahaan. Sementara Dinar berada di rumah bekerja sebagai ibu rumah tangga. Malam harinya ketika Dinar hendak membuat makanan, lampu mati dengan sendirinya dan menyebabkan tepung yang ada di meja menjadi tumpah. Listrik kembali menyala. Muncul ketukan pintu dan ketika dicek tak ada siapa-siapa. Kembali muncul suara bel dan tiba-tiba Randu datang mengagetkannya. Dinar merasa kesal karena dia dikerjai oleh suaminya itu. Yang membuat Dinar terkejut adalah ada jejak kaki dari tepung menuju ke tempat lain. Randu mencoba menenangkan dan mengatakan kalau mungkin itu jejak kaki istrinya dan bukan suatu hal yang aneh. Randu pun mengajak Dinar ke salah satu kamar dan memberikan kejutan di mana dia sudah menyiapkan kamar untuk bayi lengkap dengan semua peralatan. Dinar sangat senang dan terkejut, meskipun aneh karena itu rumahnya dan dia tidak tahu kalau ada ruangan seperti itu. Randu mengusulkan nama anaknya yaitu Sydney. Dia mempunyai nama itu karena dulu bertemu dan melamar Dinar di Sydney. Mereka pun meninggalkan ruangan itu lalu menutup kembali dan lemari yang ada di sana tiba-tiba terbuka. Di tempat lain ada seorang yang sedang melakukan sebuah ritual dan bisa kita tebak kalau itu adalah Bu Sukma. Entah apa yang dia lakukan, apakah mengganggu Dinar atau dia membuka praktek perdukunan, atau mungkin juga dia membantu Dinar. Pagi harinya Dinar kembali bertemu dengan Bu Sukma. Namun kali ini Bu Sukma seolah mengintimidasi dan mengatakan kalau mungkin ada makhluk halus yang akan mengincar janin dari Dinar. Bu Sukma memperingati Dinar untuk berhati-hati dan berwaspada dalam berbicara dan bertutur kata. Namun kali ini Dinar tak merespon tetangganya yang sudah mulai mengatakan sesuatu yang aneh dan dia kembali ke dalam rumah. Dinar yang hendak melakukan aktivitasnya kembali mendengar suara gumaman perempuan. Dia mencoba mencari suara yang berasal dari kamar bayinya. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Ketika Dinar membuat rajutan, benang miliknya terjatuh dan terlihat sosok perempuan berambut panjang yang bergerak dari ruangan ke ruangan lain. Ya, kuntilanak itu berdiri jauh dari tempat Dinar dan berkamuflase menjadi gorden agar bisa mengejutkan Dinar. Dan tentu Dinar terkejut ketakutan. Di saat itu Randu datang dan mencoba menenangkan istrinya. Dinar ketakutan dan menceritakan kalau yang dia lihat adalah setan.
Sayangnya Randu tak percaya dengan hal itu karena mungkin dia sebenarnya juga takut. Beberapa hari setelahnya, setiap malam Dinar masih mengalami gangguan hingga Randu kesulitan tidur dan dia sudah mulai bingung. Akhirnya Randu pun mencoba menelpon Tristan, adik dari Dinar, dan meminta bantuan untuk menemani kakaknya di rumah. Tristan sendiri menyetujui itu, namun dia akan menyelesaikan urusan kuliahnya terlebih dahulu. Dinar yang berada di rumah sendirian mendapati perutnya yang memar dan kereta bayi yang bergerak menuju kamarnya. Selain itu, muncul kembali suara aneh yang mendekat ke arahnya. Karena ketakutan, Dinar pun menelpon Randu dan menyuruhnya untuk segera pulang. Namun Randu masih banyak kerjaan dan menolak hal itu. Akhirnya diputuskanlah untuk menyewa suster guna menemani Dinar di rumah. Baru saja menelpon biro penyedia jasa suster, sore hari sudah ada suster yang datang ke rumah mereka. Dinar pun menunjukkan kepada suster yang bernama Susan beberapa ruangan yang ada di rumahnya. Namun Dinar merasa aneh dengan Susan. Malam harinya dia menceritakan kalau suster yang datang itu tingkahnya cukup mengerikan karena terlalu pendiam dan datang lebih cepat. Ketika diberitahu kalau nama susternya Susan, raut wajah Randu menjadi sedikit tegang, seolah dia menyembunyikan sesuatu dan ada hubungan dengan nama Susan. Dinar juga memberitahu kalau tadi pagi perutnya memar, namun ketika dicek memar itu sudah menghilang. Pagi hari sebelum berangkat, Randu menitipkan istrinya pada suster Susan. Di kantor sendiri, Rio merasa kesulitan karena pekerjaannya banyak. Dia mengeluh kepada Randu dan mengatakan kalau misal partnernya yang bernama Susan itu ada, maka kerjaannya bisa tercover. Dan menurut Rio, Susan sudah menghilang ketika putus dengan Randu. Ya, itu berarti nama Susan memang ada hubungannya dengan Randu, sehingga ketika istrinya menyebut nama Susan, Randu menjadi tegang wajahnya. Sementara itu, Dinar yang berada di rumah bersama dengan Susan mendapati hal yang aneh. Dia terkejut dengan tingkah aneh Susan dan kembali mendapat gangguan dari dalam kamar bayi. Ada sosok kuntilanak dan Dinar ditarik masuk ke dalam kamar. Muncul suara bayi dari kereta dan dia kesulitan untuk keluar dari ruangan tersebut. Susan! Namun, Susan bisa membukakan pintu itu dari luar dengan mudahnya. Dinar menceritakan kejadian yang dialaminya pada suaminya. Sayangnya Randu masih tidak percaya dengan omongan istrinya itu. Akhirnya Dinar pun mendatangi rumah Bu Sukma. Tentu Bu Sukma menyambut baik dan memberikan segelas teh untuk diminum. Menurutnya ada beberapa hal yang terjadi pada Dinar dan tidak bisa ditangani oleh dokter. Dinar sebenarnya berkeinginan untuk mendatangkan ustadz guna membersihkan rumah dari gangguan setan dan iblis. Namun dia merasa kesulitan karena Randu tak percaya dengan hal seperti itu. Dengan tatapan yang sedikit mengerikan, Bu Sukma mengatakan kalau makhluk itu tidak hanya ada di dalam rumah Dinar. Tentu Dinar yang mendengar itu kebingungan dan mencoba menanyakan maksud dari perkataan Bu Sukma. Bu Sukma sendiri hanya melihat perut Dinar dan seolah mengisyaratkan kalau setan itu mengincar janin yang Dinar kandung. Randu pun datang dan menjemput istrinya. Dia kesal karena Dinar mendatangi Bu Sukma yang menurutnya orang tak dikenal. Dinar sendiri masih kesal karena Randu tak percaya dengan keanehan di rumah itu. Randu pun memutuskan untuk ngopi dulu sebelum tidur. Dia mulai mendapatkan gangguan yang tak begitu berarti, namun cukup membuatnya keheranan. Hari berikutnya, dia berangkat bekerja dan mendapati gangguan di dalam mobilnya. Kali ini, seperti suara perempuan dan Randu menyebut nama Susan. Seolah dia tahu siapa yang mengganggu istrinya selama ini. Gangguan yang diterima Dinar di rumah semakin menjadi-jadi. Mulai dari dia yang muntah darah hingga setan mulai berinteraksi dan menginginkan janin dari Dinar. Malam harinya, Randu yang sudah kembali bekerja mendapati istrinya yang sudah tertidur. Muncul suara dari kamar bayi. Randu mulai mengecek dan terkejut ketika melihat ada penampakan janin bayi yang jatuh dari atas dan bergerak menuju ke arahnya. Pagi harinya, Randu meminta maaf pada Dinar karena selama ini dirinya tak percaya dengan omongan istrinya mengenai setan yang mengganggunya.
Dinar meminta untuk segera pindah rumah karena dia takut terjadi apa-apa. Selesai bekerja, sebelum pulang ke rumah, Randu menyempatkan diri pergi ke suatu tempat. Dia berniat untuk mencari Susan di mana dia terakhir kali meninggalkannya. Ya, Susan ternyata adalah perempuan yang pernah berhubungan dengan Randu dan Randu mengantar Susan ke tempat aborsi. Sayangnya, menurut ibu-ibu itu, Susan sudah mati ketika melakukan aborsi tersebut dan mayatnya diambil oleh ibunya sendiri. Hanya ada sebuah dompet yang di dalamnya ada foto Susan bersama dengan ibunya dan ibunya adalah Bu Sukma. Segera Randu mendatangi Bu Sukma karena dia mencurigai kalau yang mengganggu mereka adalah ibu dari Susan yang ingin balas dendam karena kematian anaknya. Randu pun datang dan marah-marah kepada Bu Sukma. Namun kemarahan itu berbalik ketika menanyakan tentang sikap Randu yang mencampakkan anaknya dan membuat anaknya mati bersama dengan janin yang dikandungnya. Mengetahui hal itu membuat Randu yang awalnya terlihat garang menjadi seperti kerupuk yang disiram air. Bu Sukma pun memberitahu kalau dirinya hanya melindungi Dinar dari dendam arwah anaknya yang menjadi kuntilanak. Ingat, orang mati ketika melahirkan dan penuh dendam maka akan menjadi Pontianak. Karena ini film Indonesia maka menjadi kuntilanak. Bu Sukma mengatakan kalau dirinya tidak ingin Dinar yang tak tahu apa-apa menjadi korban dari Susan anaknya yang sudah menjadi kuntilanak itu. Tiba-tiba listrik mati dan Dinar mendapati serangan dari kuntilanak Susan. Dia diseret masuk ke dalam kamar bayi dan hendak dibunuh. Dinar! Randu dan Bu Sukma yang datang mencoba menenangkan kuntilanak itu. Bahkan Bu Sukma melepas jimat kalung merah delima dan bersedia menggantikan nyawa agar balas dendam bisa selesai. Kuntilanak itu pun melempar Bu Sukma keluar jendela dan membuatnya mati. Namun hal itu tak membuat Dinar bebas. Segera Randu mendekatkan jimat itu ke kuntilanak tersebut dan kuntilanak itu menghilang dengan sendirinya. Bagaimana Randu bisa tahu kalau itu jimat bisa menghilangkan kuntilanak? Kenapa Bu Sukma tidak memakai itu? Kalau itu bisa memakai untuk mengusir kuntilanak, mungkin dia tak perlu mati. Ya kan? Hari berikutnya setelah pemakaman Bu Sukma, Dinar pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang Randu sembunyikan selama ini. Akhirnya Randu pun menceritakan kalau beberapa bulan sebelum mereka menikah, dia telah menghamili seorang perempuan bernama Susan. Namun Randu tak mau menikah karena dia akan menikah dengan Dinar. Apapun itu gue akan pernah nikah sama kamu. Randu pun mengajak Susan menuju ke tempat aborsi dan dia meninggalkannya begitu saja yang kemudian Susan mati. Mendengar hal itu membuat Dinar sangat kecewa sekaligus marah. Dia pun pergi meninggalkan Randu yang juga kebingungan dengan rasa bersalahnya. Malam harinya Dinar masih merasa kecewa sembari memegang jimat di tangannya. Sementara itu Randu yang berada di kantor mendapatkan telepon dari biro jasa suster yang mengatakan kalau mereka akan segera mengirimkan seseorang ke rumah Randu. Tentu Randu bingung karena sudah ada suster yang datang dan tinggal bersama mereka selama 2 bulan. Dan ternyata suster itu bukanlah dari biro jasa, melainkan sosok lain. Segera dia menelpon istrinya yang terbangun di kamar bayi. Dinar yang hendak keluar kamar melihat suster Susan yang sudah berubah menjadi kuntilanak Susan lalu menyerangnya. Di saat yang bersamaan Tristan datang dan mendengar teriakan dari kakaknya itu. Dia mencoba mencari dan menyelamatkan kakaknya yang terkunci di kamar bayi. Dia bertemu dengan suster dan mencoba meminta tolong. Dinar yang berada di dalam memberitahu kalau suster itu palsu dan Tristan diserang oleh kuntilanak hingga pingsan. Kuntilanak Susan membawa Dinar menuju keluar dan hendak membunuhnya. Beruntung Tristan yang sadar segera mengambil jimat dan mendekatkannya ke kuntilanak dan kuntilanak Susan menghilang. Entah bagaimana Tristan bisa tahu kalau jimat itu ada dan jimat itu bisa menghilangkan kuntilanak. Akhirnya Dinar segera dibawa rumah sakit dan bersiap untuk persalinan. Tristan sendiri mencoba menghubungi Randu. Sayangnya telepon tidak diangkat karena Randu mendapatkan gangguan dari Susan yang membuatnya kecelakaan lalu mati. Anak dari Dinar pun lahir. Namun Dinar terkejut karena kembali melihat kuntilanak di sana dan dia mati. Anak dari Dinar yang bernama Sydney dirawat oleh Tristan dan ketika sudah besar, Tristan mendapati Sydney yang berbicara sendiri di kamar.
Dan ketika ditanya, Sydney mengatakan kalau dia sedang berbicara dengan Suster Susan. Tristan pun mengajak Sydney untuk segera pergi dari kamar itu. Ya, teror dari kuntilanak belum berakhir meski Randu dan Dinar sudah mati. Lantas apa yang membuatnya berakhir? Mungkin kalau semuanya sudah mati, atau kalau tidak harus ada yang menancapkan paku di kepalanya. Jimat pengusir kuntilanak hanya bekerja sementara waktu dan tidak dijelaskan secara detail mengenai jimat itu dan apa fungsinya. Kalau diamati, cerita ini mirip dengan Revenge Pontianak yang sudah Bang Super rangkum. Intinya, jangan telat mencabut kalau tidak ingin kuntilanak datang mengejar. Terima kasih.